One, two, three, four. Artis, ngobrolin artis, ngeri, ngobrolin artis ini, artis itu. Lagi-lagi yang dibahas oleh artis adalah yang panas, yang bergejolak, bluk-bluk, tapi nggak gosong kayak toko sebelah, tapi nggak kecepetan kayak toko sebelah juga. Ini artis pas panasnya, pas ngebluk-bluk-bluknya, apalagi tentang kekerasan seksual. Terjadinya itu di salah satu tempat yang kita percayakan sebagai tempat menuntut ilmu. Di mana lagi, gengs, kalau bukan di pesantren? Aduh. Indonesia digemparkan lagi, gengs, dengan pencabulan dari atau pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual di salah satu tempat yang harusnya menjadi tempat orang tua menuntut, bukan orang tua, anak menuntut ilmu. Orang tua yang menyerahkan 100% kepercayaannya, tapi disalahgunakan lagi. Tepatnya yang terbaru di Jombang, Jawa Timur. Tersangkanya sudah ditangkap, yaitu Mas Beki atau Beci, atau ya Mas Beki lah ya, nama panggilannya. Dan mirisnya lagi, beliau adalah guru sekaligus wakil rektor dan sekaligus anak dari kiai yang punya atau pendiri pesantren tersebut. Astagfirullah, kenapa sampai seperti itu? Dan terjadinya itu bukan hanya tahun sekarang, 5 tahun kebelakang, guys. Kenapa bisa seperti itu, guys? Jangankan banyak AA di pinggir-pinggiran, sudah sempat dibahas di artis-artis sebelumnya ya, bahkan di channel kita yang satunya. Kenapa sih? Kan banyak janda-janda. Iya. Kenapa mesti anak didik? Karena dia masih rapat. Aduh, jangan begitu, guys. Itu namanya pembunuhan masa depan, guys. Nah, yang udah jebol sekalian lah. Ataukah memang sensasinya berbeda? Oh, tidak, bahaya. Ngomongin guys gitu bahaya. Tapi gue pribadi nih, aduh, menyesali banget. Gue juga kan nanti punya anak, geng, siapa tahu, entah itu wanita ataupun geng artis di sini ya kan, yang bapaknya amburadul, ibunya amburadul, pasti dong pengen anaknya lebih baik. Ya, kemana jalurnya? Ya ke pendidikan. Pendidikan bagi umat Islam itu yang terbaik, ya pendidikan di pesantren. Karena selain mengajarkan ilmu tentang dunia. Aduh, jam gue jadi kepentok nih, untung gak rusak. Ori, kata gue. Kenapa, gengs, bisa begitu? Kenapa? Ya, yang gue tahu sih emang begini sih. Ada kiai yang bilang begini. Bro, setan itu bukan milik orang jahat. Bukan hanya milik orang jahat, tapi setan juga miliknya orang baik. Apalagi orang baik, setannya kelasnya udah beda, guys. Orang baik tukang beca, setannya yang begini. Orang baik tapi polisi, setannya berpangkat. Apalagi orang baik itu adalah ustaz, pengajar, bahkan kiai. Kalau kiai enggak, gue yakin enggak. Kiai itu selalu dijaga hatinya. Beda mungkinnya dengan ustaz, juga sebenarnya udah dijaga. Tapi gimana, gue bingung juga, gengs, ngomongnya, gengs. Mau dijaga kayak gitu. Gue bilang nggak dijaga karena gelar ustadz itu nggak sembarangan, gengs. Gelar ustadz itu dicapai itu dengan prestasi yang tinggi. Tapi kenapa, gengs, seperti ini kejadiannya? Ya ternyata betul setannya yang ngelabui, yang membisikkan itu pangkatnya udah pangkat jenderal kali, gengs. Makanya sampai terjerat.
telah nafsu birahi, terjerat oleh harta, tahta, dan anja. Harta, tahta, pepita. Ya, kalau kata Chef Juna, harta, tahta, Renata. Karena Renata itu mungkin bertahta tapi tidak punya harta. Itu kata Chef. Baca. Tapi yang jelas, gengs, itu hanya sebagian, bukan sebagian kecil sih ya. Mungkin keburukannya hanya tersebar di situ, terungkap di situ, tapi mungkin ada keburukan-keburukan yang lain lagi. Yang nanti tungguin aja, gengs. Gegaris akan selalu menyediakan yang terbaru. Tapi sebelum ke situ, gua ingetin juga nih buat para ibu-ibu ngartis, bapak-bapak ngartis, kakak-kakak ngartis, abang-abang ngartis. Nggak semua pesantren seperti itu. Nice. Pendidikan nomor satu. Jangankan ngomong pesantren yang ada pencabulan, kok banyak SMA, SMK. Tapi setidaknya, gengs, menurut gue pesantren itu tetap tempat aman. Karena yang dikasihnya itu kan bukan hanya, ya tentunya di SMK, di SMA juga dikasih pelajaran agama ya. Tapi kan tidak selengkap yang di pesantren. Ya, apalagi pesantren ada bahasanya itu nginep, mondok itu kan diajarkan sunah-sunahnya, diajarkan tata cara makan, ini itu semuanya diajarkan. Jadi jangan khawatir buat bapak-bapak ngartisnya atau ibu-ibu ngartisnya yang ingin tetap mempersantrenkan anaknya, pesantrenkan aja. Jangan sampai kemakan berita memang yang ini menurut gua kacau, gengs. Kacau banget. Termasuk belum beres nih. Beliau Mas Beki itu akhirnya dijemput paksa oleh polisi, gengs. Jemput paksa tapi ngumpet katanya. Harusnya kan memberi contoh yang baik, kok malah di anak-anak santrinya yang jadi tameng, gengs. Gue pribadi nih, gengs, sedih dengernya. Harusnya kan pejuang, guru, apalagi kita ngomongin Islam ya, gengs ya, pakai pedang dong melawan ketidakadilan, pakai pedang dong, pakai segenap jiwa raga untuk menuju jalan Allah. Buset. Nah, malah bersembunyi, gengs, di balik bapaknya, di balik pesantrennya. Menurut gue itu, gue dengarnya sedih ya, karena gue sendiri muslim, walaupun muslim yang amburadul gitu ya. Gue sedih gitu, kok kesannya pengecut. Kalau memang lu salah, hadapi. Toh nggak dibunuh kok, nggak langsung diregangkan nyawa, hanya dipenjara. Dibalik perjuangan Rasul dulu gitu, gengs, yang sebegitu parahnya. Ya lu mah udah salah gitu, ngumpet, kabur atau apa, yang malah dijadiin tameng yang lainnya gitu untuk sebuah kesalahan lu. Goblok. Aduh, nggak banget lah gitu. Nggak mencerminkan seorang yang beragama, apalagi itu agamanya Islam, apalagi itu gurunya gitu. Hadapi aja. Toh masih, kalau kita besok masih hidup, mungkin masih ada buat kita menebus dosa, memperbaiki diri. Bener nggak, gengs? Udah kayak almarhum Jainuddin MZ nih. Buset. Itu kiai yang sangat gua cintai, yang sangat gua kagumin. Ya termasuk kiai-kiai yang lain, tapi gua ngefans banget sama dia. Dan sekarang akhirnya Mas Beki juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memang sudah ditahan di Polres. Dan semoga kejadian ini jangan terulang lagi dah. Ini yang terakhir dah, guys. Jangan sampai ada lagi. Aduh, mencoreng banget nama pesantren gitu. Aduh, janganlah gitu. Semoga kekerasan seks di Indonesia itu tak ada lagi lah.
gue sempat ngilu, apalagi ada yang pemerkosaan sampai cangkul, pegang cangkulnya itu dimasukin. Aduh, itu gengs, aduh, istighfar lah, banyak-banyak puji Tuhan lah, janganlah sampai seperti itu. Kasihan anak orang, siapa tahu mereka itu punya cita-cita tinggi dan lu yang membunuh cita-cita tersebut. Gimana kalau itu terjadi ke anak lu, gengs? Mas Julianto atau Mas Beka atau yang lainnya, ingatlah di situ. Jangan ngomongin dosa lah. Mungkin ngomongin dosa agak sedikit aneh lah. Bukan aneh, karena kan orang Indonesia katanya Tuhannya aja nggak ditakutin katanya. Siapa yang bilang gue nggak tahu lah. Ya minimal anggaplah itu anak lu. Masa anak lu nuduhin anak lu sendiri? Masa iya lu esek-esek anak lu sendiri? Gimana sih ceritanya? Jadi geng artis jangan nangis, tetap semangat. Justru kita ini orang baik harus semangat, harus bisa ngalahin yang jahat. Makanya terus ikutin terus geng artis, ngartis ini, ngartis sana. Walaupun gue sendiri kagak ada Daniel Mananta, kagak ada Daniel Krishna, kagak ada Daniel AIWO, yang penting tetap semangat. Jangan lupa nonton terus artis, ngobrol artis. 1,